warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you always fine. Okay friends, before we start our study, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, kebutuhan energi setiap hari semakin meningkat. Untuk itu bagaimana ya caranya agar energi tersebut tidak akan habis atau terus-menerus ada? Nah, jawabannya adalah energi alternatif. Untuk mengetahui apa itu energi alternatif, yuk teman-teman kita saksikan video berikut ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 3 muatan bahasa Indonesia tentang energi alternatif. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui loh teman-teman. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Energi alternatif dapat diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Cahaya dan panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan adalah sel surya atau panel surya. Panel surya ini digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Namun sayangnya harga sel surya masih relatif mahal. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Bayu atau angin juga merupakan sumber energi alternatif. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan disebut aerogenerator. Kelebihannya adalah murah, selalu ada dan tidak menghasilkan limbah berbahaya. Namun PLTB ini juga memiliki dampak negatif seperti polusi suara dari putaran kincir, gangguan sinyal televisi, dan kematian hewan yang terkena kincir seperti burung dan kelelawar. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Aliran air tersebut diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan adalah generator. Kelebihan dari PLTA adalah kapasitas listrik yang besar dan dapat digunakan sebagai pariwisata dan cadangan air. Kekurangannya butuh lahan luas untuk menjadi pusat listrik dan dapat mengganggu ekosistem sungai. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Alat yang digunakan adalah turbin yang memutar generator. Kelebihannya memiliki potensi listrik yang besar dan dapat dibangun di bawah tanah. Namun kekurangannya dapat memicu gempa bumi dan biaya pembuatan yang mahal. Teman-teman, bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor berasal dari minyak bumi. Minyak bumi termasuk energi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Kira-kira apa ya yang kamu lakukan untuk menghemat bahan bakar? Apakah teman-teman pernah melihat benda berikut? Nah, ini adalah sepeda listrik. Tenaga sepeda listrik tersebut berasal dari sepeda listrik dapat menempuh jarak sekitar 40 km hingga 50 km. Saat daya habis, sepeda listrik tersebut dapat dikayuh. Kelebihannya adalah ramah lingkungan. Selanjutnya mengganti bahan bakar menjadi biodiesel dan biosolar. Bahan bakar biodiesel terbuat dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar biosolar adalah campuran solar dengan minyak tumbuhan pada biodiesel tadi. Kelebihan bahan bakar tersebut adalah hasil pembakaran lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan kekurangan pada biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibanding solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Selanjutnya bagaimana ya proses pengolahan minyak pada tumbuhan jarak? Proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel dilakukan dengan cara buah jarak dipanen,
Kemudian, biji jarak digiling lalu dipres sehingga menghasilkan minyak. Minyak yang dihasilkan awalnya adalah minyak jarak kasar. Selanjutnya, minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Oh iya, teman-teman tahu tidak? Selain menjadi pupuk, kotoran sapi juga bisa dimanfaatkan sebagai apa lagi ya? Ternyata kotoran sapi atau kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Kotoran tersebut yang sudah membusuk menghasilkan gas yang disebut biogas. Biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Keuntungan dari biogas adalah menghemat biaya pembelian gas untuk masak. Kualitasnya tidak kalah dari bahan bakar yang dijual di pasaran dan mengandung energi yang tinggi. Ampas atau sisa pembuatannya dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani. Teman-teman, sekarang mari kita berlatih mengenai energi alternatif ya. Terdapat 2 soal pada gambar tersebut. Soal yang pertama teman-teman dapat mengisi tabel, dan soal yang kedua teman-teman dapat menjawab pertanyaan tersebut. Okay friends, before we close our study, let's pray together by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.